Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami, tim Kiprah Indonesia, Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan saya dengan narasumber yaitu Bapak Profesor Insinyur Agus Suprapto, MSc PhD. Apa yang akan dibicarakan? Ya, ini tentang pendampingan petani hidroponik dalam greenhouse di era milenial menggunakan sistem monitoring dan kontrol otomatis melalui HP. Nah, ini sudah diterapkan di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Seperti apa penerapannya, dan pastinya atas bimbingan Bapak Profesor Insinyur Agus Suprapto MSc PhD ini nanti kita akan dengarkan ya penjelasannya. Jadi tetap di frekuensi kami 105,3 Pro 1 Saluran Budaya. Saya akan menyapa dulu Bapak Profesor Insinyur Agus. Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, sehat selalu ya Pak ya, kabar baik. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu ya, meskipun harus melalui media. Nanti insya Allah kapan-kapan kita ketemu langsung ya Pak ya, ke studio. Iya, nanti kami undang di studio ya Pak ya. Nah, ini Bapak ini Pak Agus akan memberikan atau berbagi ilmu ya Pak Agus ya, berbagi wawasan tentang penerapan apa tadi monitoring ya, monitoring dan juga kontrol otomatis melalui HP bagi petani hidroponik. Nah, sebelumnya Pak Agus, hidroponik sendiri ini sistem pertanian seperti apa ini Pak Agus, sebelum kita nanti berbicara ke sistem kontrolnya ya Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Ya, makasih Jam Yuni ya. Silakan Pak Agus. Kenapa kok kami tertarik melakukan pendampingan bukan hidroponik tapi hidroganik. Oh, hidroganik. Oh iya. Kombinasi antara hidroponik dan aquaponik. Jadi kami tertarik karena ada satu masalah nasional menurut saya. Ya. Indonesia ini kan dulu dikenal sebagai negara agraris. Masyarakatnya mayoritas ya petani ya. Namun di era milenial ini ya, itu menjadi masalah gitu ya. Karena banyak anak mudanya yang tidak tertarik terkait dengan pertanian. Karena bukan profesi yang potensial di sini. Nah, itulah yang menjadi masalahnya. Kan kalau dulu kan pertanian dikenal di sawah, becek, ya. Menarik bagi anak muda, anak milenial sekarang. Sampai itu petani selalu diakui kegagalan panen karena cuacanya yang berubah-ubah, ya. Apalagi kalau pas hujan, ya, itu ancaman gagal panen kemungkinan bisa terjadi di situ. Ya. Nah, untuk itu kami terpanggil, ya, bagaimana regenerasi petani ini di era milenial ini, ya. Kalau dengan pandangan yang konvensional seperti tadi yang saya sampaikan, anak muda nggak tertarik. Karena anak muda sekarang ya banyak yang tertarik dengan cara instan. Apa takut kotor gitu ya Pak ya? Dan dia ingin cepat. Jadi artinya anak muda sekarang. Nah, kita harus memahami itu. Jadi bagaimana dengan karakternya anak muda sekarang ini, ya? Kita coba kembangkan ya supaya mereka tertarik.
Nah, bagaimana untuk menjadi anak muda ini tertarik? Mau nggak mau kita harus melibatkan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau alatnya tadi ya monitoring dan controlling tadi ini media aja, ya. Yang paling ya istilahnya yang paling utama bagaimana mereka mau berubah, ya, tertarik dengan pertanian. Nah, pertanian zaman sekarang nggak perlu di sawah, nggak perlu ya ladang yang lahan besar, ya. Ya kita di depan rumah dengan lahan yang terbatas kita bisa melakukan itu. Ya, kalau di kota namanya urban farming barangkali gitu ya Pak ya. Betul, ya, betul. Nah itu yang menjadi daya tarik. Nah untuk menjadi daya tarik nggak bisa anak muda ini dibiarkan begitu saja. Harus kita libatkan, kita gerakkan. Gitu. Iya. Kalau medianya saya kira nggak ada masalah ya, tapi kalau masalah semangatnya, motivasinya itu yang menjadi kunci kalau menurut saya. Iya. Jadi ini semangat para pemudanya yang Pak Agus bangkitkan ya? Ya. Jadi kita harus melibatkan anak muda ini, bagaimana anak muda ini bisa tertarik dengan pertanian modern. Iya. Bagaimana pertanian modern? Ya jangan yang di sawah-sawah yang dulu itu konvensional itu harus ditinggalkan. Ya, kita setiap hari harus kontrol di sawah, ya, harus ditinggalkan. Nah, bagaimana ya supaya apa ya pertanian ini dikontrol dari jarak jauh, ya, sehingga anak ini bisa mengikuti dimanapun dia berada, dia bisa mengikuti perkembangannya. Iya. Nah itu yang menjadi kunci. Kalau itu banyak fleksibel, untuk anak ini akan tertarik. Berarti yang di latar itu, ya. di sana memang banyak para pemudanya ya Pak ya. Kenapa Pak Agus memilih di wilayah itu? Tahun 2020 saya masuk sana awalnya nggak seberapa, ya jumlahnya sedikit awalnya, ya. Tapi dengan sekarang dengan teknologi, sentuhan teknologi pada pertanian itu merubah mindset mereka, ya. Akhirnya ada yang menjadi startup pertanian. Ya, kalau startup ini kan beda ya, dia berani dia. Iya, jadi Pak Agus memanfaatkan teknologi ya, teknologi yang memang banyak diminati oleh para pemuda. Sekarang kan memang zaman sekarang kan HP pegangannya ya Pak Agus ya. Anak muda HP itu ya, bayi baru umur berapa, pegangannya HP. Ini tidak bisa lepas dengan HP. Iya, ide yang sangat brilian kalau begitu Pak Agus bisa memanfaatkan HP untuk monitoring dan juga ini memanfaatkan para pemuda di sana untuk memanfaatkan HP ini tidak hanya untuk melihat tayangan-tayangan saja, tapi untuk dimanfaatkan sebagai monitoring ini. Nah, gimana ini Pak Agus ceritanya? Ya, jadi kita harus sosialisasi pada terutama pemudanya, kita kenalkan ya terkait pertanian modern itu kayak apa, ya minimal dia ada gambaran, wawasan di situ, ya. Artinya apa? Mereka kan sudah terbiasa pegang HP. Kira-kira HP ini bermanfaat enggak bagi dia, ya? Kalau itu ada manfaatnya, dia pasti sangat senang. Ya. Nah, oleh karena itu pertanian ini harus dihubungkan dengan HP. Bagaimana? Ya terkait dengan monitoringnya, kontrolnya, ya. Nah, yang di sana awalnya ini kalau misalnya hidroganik ini kan biasanya tanaman di dalam pipa-pipa itu ya dikasih air yang mengalir. Nah, itu satu unitnya itu ukuran 2x12 meter, ya, satu instalasi itu. Ya, nah, itu bisa menghasilkan 30 kilo, ya.
kalau itu hidroponik hanya atas saja, tapi kalau ini hidroganik di bawahnya ada kolam, digabung dengan aquaponik. Sehingga sirkulasinya ini ya, aliran airnya ini juga kotoran-kotoran dari ikan tadi ini menjadi nutrisi bagi tanaman yang di atas. Kuncinya di water pump, pompa air untuk mengalirkan itu. Yang jadi masalah, mereka ngontrol setiap unit ini itu butuh antara 5 sampai 10 unit, 5 sampai 10 menit. Padahal kalau 15 menit sudah berapa? Hampir 4 jam untuk kontrol itu. Nah, waktu itu sangat terbatas dan kemudian SDM yang dilibatkan. Ya. Tapi kalau dengan HP, insya Allah nggak perlu sampai lama. Kita tahu masing-masing unit tahu. Cuma permasalahannya ya kalau ada lampu padam di situ. Jadi, kalau listrik padam, pompanya mati, maka pH-nya jadi naik ke asam gitu. Nah, itu merubah terkait dengan tanaman, merubah terkait dengan ikannya. Biasanya kita menggunakan ikan lele ini. Nah, untuk kontrol yang ini pemadaman ini kita menggunakan alat USB ya. Ini. Jadi ada alatnya di situ kalau misalnya listrik mati, alat ini langsung otomatis dia. Sehingga pompa air tadi ya itu tidak akan mati, sehingga aliran airnya tetap sirkulasi di situ. Jadi Pak Agus juga membuatkan itu ya, alat tadi ya, untuk supaya alirannya tetap jalan gitu di sana. Jadi kami waktu tahun 2020 itu membuat semacam prototip ya. Kita buatkan greenhouse-nya ya, terus hidroganiknya ya, terus kemudian peralatan untuk yang dipakai ya monitoring di situ ya. HP-nya sama peralatannya, semuanya sensor-sensornya, sehingga mereka dengan HP bisa melihat kondisi yang ada di greenhouse ya. Kayak gitu, suhunya kayak apa, alirannya kayak apa, kelembapannya kayak apa, bisa kita lihat dari HP. Gitu. Wah, hebat sekali ini ya. Ini canggih ini. Tapi gambarannya seperti apa untuk mengontrol di HP ini nih Pak Agus? Jadi dengan mengontrol di HP ini, otomatis anak-anak itu akan senang melihat perkembangannya dari usaha pertaniannya. Ya. Tetapi kami tidak hanya berhenti di situ. Itu kan produksi, ya. Produksi banyak, ya percuma. Ya, dimakan sendiri nggak habis. Iya. Nah, harus ada jalan keluarnya, ya. Bukan produksinya. Anak muda ini kita beri wawasan terkait dengan entrepreneur. Ya, jual, terkait dengan marketingnya. Kita beri bekal. Tujuannya apa? Nah, kalau sudah ada produk atau produksinya, maka ini jualnya kayak apa? Ya, waktu itu sudah pandemi ya, akhirnya kan mau gak mau, kita itu ditantang dengan kondisi. Ya, harus gitu. IT lagi ya, kembali ke IT lagi nanti ini cara menjualnya juga. Ya. Umur pun juga, ya perkuliahan tidak ada yang ini tatap muka, pakai daring. Iya. Sana pun juga akhirnya memanfaatkan IT, istilahnya Internet of Things ya, IoT itu. Nah, itu digunakan untuk memantau melewat HP di situ. Sensor, kemudian dimasukkan, dihubungkan dengan HP lewat internet di situ. Ya. Nah, untuk monitoring pertaniannya dulu ini, Pak Agus. Jadi petani itu sudah tidak usah susah-susah lagi turun begitu ya untuk mengontrol, tapi cukup dilihat di HP. Mau di mana saja berarti bisa ya, kita posisi di mana saja bisa. Insya Allah bisa. Gitu. Jadi ini lahannya saya ini sedang kondisi seperti apa bisa dilihat di HP ya. Betul. Oh, gitu. Kalau sumpama itu lengkap, waktu itu terus terang masih terbatas karena anggarannya terbatas sehingga kami tidak bisa berbuat banyak ya terkait dengan teknologinya ya.
Sebetulnya ruangan greenhouse itu bisa kita lihat. Ada pencuri apa enggak? Ya. Ya? Padahal tidak dipasang CCTV situ ya. Iya. Belum terbayang nih. Daerahnya agak jauh dari rumah. Iya. Ya. Bisa kita gunakan solar cell, panel surya, sehingga listriknya untuk memenuhi tadi teknologi pertanian tadi. Ya. Sehingga kemungkinan padam kecil. Ya, untuk pertaniannya ya. Iya. Nah, untuk pemantauannya ini Pak Agus bisa dilihat tapi tanpa CCTV ini hanya lihat di HP, berarti kita harus buat aplikasi. Betul. Jadi di sini ada programnya ya. Ini kami bertim ya. Di situ ada yang dari elektro, ada yang dari mesin ya. Saya dari pemberdayaan masyarakatnya ya. Nah, itu membuat satu alat ya dengan adanya sensor macam-macam ya. Terus kemudian itu langsung bisa diaplikasikan di HP. Di situ. Tapi saya belum tergambar loh, Pak Agus ya. Iya. Ini bagaimana caranya kita bisa memantau lahan tanpa CCTV, tapi bisa terlihat di HP. Ini belum tergambar saya. Jadi, ya, artinya di situ data, ya, bukan visual ya. Kalau ada CCTV itu visualnya. Ya, tapi kalau kondisi misalnya suhunya kayak apa, ya, alirannya, air kayak apa, itu langsung masuk di HP. Bisa di laptop juga bisa. Oh gitu. Sehingga kita tahu kecepatan alirannya kayak apa. Bisa dikontrol. Suhunya kayak apa. Bisa dikontrol juga. Termasuk listrik mati bisa dikontrol di situ juga. Betul. Itu secara otomatis. Kalau listrik mati, otomatis dia berubah di situ, disuplai oleh USB tadi. Itu otomatis juga muncul begitu atau harus dioperasikan di HP-nya sendiri? Gimana nih? HP-nya harus disetting dulu. Harus disetting dulu. HP-nya ini HP-nya berarti harus punya aplikasi itu ya? Itu ada software-nya, jadi itu nanti mereka diajari. Oh gitu. Mereka diajari membuat programnya ya. Dengan peralatan yang sudah disediakan, nah kemudian dianukan ke HP mereka. Jadi tidak semua HP bisa langsung dipakai. Ya. Iya. Nah, saya misalkan punya HP ini, ya, tapi belum ada aplikasi seperti itu. Berarti kita harus beli alat baru begitu? Iya, alatnya. Tapi HP-nya bisa dipakai di situ. Yeah. Alat baru itu kaitannya dengan sensor yang ada, terus kemudian nanti ada program, nanti ini langsung di HP-nya di download programnya, ya, nah itu langsung masuk. Gitu. Jadi sebetulnya di HP apapun bisa ya, kita beli ya, gitu, Pak Agus, kita beli beli programnya gitu, atau? Enggak. Kita yang membuatkan program, mereka kita latih, ya, terus kemudian baru kita aplikasikan. Gitu. Jadi kita latih dulu adik-adik supaya nggak tergantung. Iya. Peralatannya, ya. Kemudian ini terkait dengan HP-nya itu kita latih. Gitu. Jadi kalau saya punya tanaman di rumah seperti sistem hidroganik tadi, saya mau ngontrolnya di HP. Wah, saya harus nemui Pak Agus nih ya. Minta disettingkan HP-nya ini. Kalau umur siap. Iya. Kemarin pelatihannya seperti apa nih Pak Agus? Jadi adik-adik remaja itu kita latih kurang lebih seminggu kalau nggak salah. Kita latih di sana, ya kita kumpulkan, ya mulai dari pertaniannya maupun ke peralatannya di situ. Jadi, terus kemudian baru ke entrepreneur dan marketingnya. Oh iya, berarti kemarin Pak Agus melatihnya bagaimana cara
eh, eh, sistem sistem hidroganik tadi ya, Ya, sistem hidroganik, kemudian bagaimana cara mengontrolnya di ya, HP, kemudian pemasarannya. Satu-satu kita bahas nih. iya. Yang Jadi ditanam itulah. apa itu Pak Agus kemarin? Apa? Tanamannya apa itu kemarin yang ditanam? Padi. Oh, Padi. padi. Ya, Ah, padi, padi sama lele. padi sama lele. Padi Ya. bisa berarti tanpa ditanah bisa tumbuh ya padi? Jadi, nah inilah namanya apa sentuhan teknologi, ya. Kalau kita kan konvensional itu kan ditanam ya. Ya. Ini memang ditanam, tetapi tidak menggunakan media tanah, tetapi medianya air. Gitu. Ya. Nah, airnya itu sirkulasi dengan air yang kolam ikan. Ikannya lele. Betul, ya. Jadi di situ sebagai apa ya, tambahan nutrisinya di situ. Yeah. Jadi alatnya yang untuk kalau misalnya padam listriknya namanya UPS, ya. Uninterruptible Power Supply, ya. Jadi kalau misalnya listriknya mati, ini otomatis menggantikan posisi listrik PLN, gitu. Sehingga pompa air tadi tidak sempat berhenti. Pengoperasiannya jadi sudah kita tidak harus ini lagi mengendalikan di HP ya. Enggak, itu otomatis kalau yang sudah otomatis. Nah, contoh kalau yang rumah ini ya, biasanya kalau ada rumah yang sumber tenaga listriknya dari PLN dan juga ada yang dari panel surya, biasanya ada. Nah, itu ada yang otomatis ya, begitu listrik mati dari PLN, ini surya langsung hidup. Gitu, iya. Tidak ada alat otomatisnya di situ. Iya, alat otomatis itu. Tidak. Nah, kalau di kantor komputer itu ya, kalau pas listrik mati, kan kalau biasanya kacau, kita sudah buat macam-macam, akhirnya kan. Nah, dengan adanya UPS ini ya, itu insya Allah ya aman di situ. Iya. Ya. Macam itu. Ada kelemahannya nggak menggunakan UPS itu? Keamanan maksudnya? Kelemahan dari UPS itu, ya. Itu menggunakan solar atau apa gitu? Enggak ya? Enggak. UPS ini semacam box gitu ya, seperti CPU ya, seperti CPU, CPU komputer cuma agak besar di situ ya. Nah, ini untuk mengendalikan kalau misalnya ada listrik mati, dia untuk membantu sementara. Jadi semacam ada bank kalau di ini solar panel solar ya, matahari ya. Tenaga matahari itu ada baterainya, ya, simpen di situ, sehingga pada saat dibutuhkan baterai ini langsung berfungsi. Nah, sama dengan UPS tadi, ya, ini sebagai emergency, gitu. Keadaan darurat kalau pas PLN mati, UPS ini berfungsi dia. Tapi kan penggeraknya mungkin menggunakan apa itu? Baterai di situ. Baterai. Berarti dia sudah otomatis ngecas sendiri begitu ya? Ya, nanti kalau misalnya ini pada saat listrik hidup lagi, dia akan otomatis ngecas lagi. Oh, iya, berarti seperti menyimpan itunya ya, menyimpan energi listriknya begitu ya, di UPS itu. Nah, kekuatannya berapa lama itu untuk UPS-nya itu? Lumayan ya, cuma saya nggak tahu pasti lamanya ya, kadang-kadang bisa sampai 4 jam, 5 jam ya, tergantung jenisnya, kapasitasnya. Oh, iya. Ya, tergantung kapasitasnya, berapa lama tahannya dia. Dan penggunaannya barangkali ya. Penggunaannya. Seberapa besar dia. Iya. Nah, kekuatan penggerakannya ini seberapa besar Pak Agus
UPS ini? Jadi ini kan digunakan untuk mensuplai daya untuk pompa air ya, untuk mengalirkan air. Nah, ini juga lagi-lagi tergantung peralatan yang digunakan, banyak enggak unitnya. Ya biasanya berat begitu ya kalau banyak unitnya. Menggerakkan itu. Iya. Ya. Sehingga berapa jam dia nanti, ya tergantung besarnya kapasitas powernya pompa air tadi berapa. Di situ kan masing-masing pompa kan ada yang kecil, ada yang besar. Nah itu pengaruh. Jumlahnya semakin banyak juga berpengaruh di situ. Atau semakin besar air yang dipompa, barangkali itu berpengaruh juga terhadap kekuatan UPS-nya gitu. Mungkin jadi cepat habis air yang energinya. dipompa kan otomatis daya pompanya jadi besar dan dibutuhkan. Nah, daya pompa yang besar ini otomatis energi yang dibutuhkan di UPS-nya juga besar. Iya. Kalau misalkan UPS-nya lemah begitu, apa dia juga tidak bisa memompa air? Betul. Ya, kan ada kapasitas minimal ya di situ ya. Tapi seharusnya itu juga menjadi kontrol nanti. Kira-kira UPS ini kira-kira tahan berapa jam? Kalau ini misalnya tinggal sedikit misalnya, ini kan harus diisi lagi, dicas lagi. Gitu. Makanya dia pada saat PLN atau listrik hidup, dia tetap standby di situ. Mati, dia langsung berfungsi, bekerja dia. Tapi kalau misalkan UPS tidak bekerja, kemudian listrik juga mati, itu tidak berpengaruh terhadap tanaman ya? Pengaruh. 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 Pompanya kan nggak berfungsi. Kalau nggak berfungsi kan aliran air, ya ini nggak berfungsi. Airnya kadar pH-nya juga berpengaruh. Saya kira kalau matinya hanya 1 jam 2 jam mungkin tidak berpengaruh begitu. Tetap berpengaruh ya, karena nanti pH-nya akan jadi kalau bertambah. Hanya berapa menit itu memang ya, pengaruhnya kecil. Tapi kalau berpengaruh karena kaitannya kandungan pH-nya. Iya, jadi di situ ya air jadi tak harus terus bergerak ya, Pak Agus ya. Iya. Iya. Nah, sekarang kembali ke kontrolnya HP ini lagi nih. Jadi kita bisa melihat itu sudah otomatis ya. Kalau kita sudah punya aplikasinya, itu sudah otomatis. Ibaratnya HP ini memberitahu kita begitu. Sekarang kondisi ininya sedang mati gitu ya. Iya. Ya seperti kita lihat HP ini misalnya kita klik programnya di situ ya, aplikasi istilahnya aplikasi atau apalah ya, kita klik langsung nanti akan terlihat data itu, data terkait suhunya kayak apa, aliran airnya kayak apa, di sini akan terlihat. Dia nyampaikan terkait dengan data. Berarti mengingatkan kita juga ya ini ya. Wah, ini sudah ini bisa dipasang alarm enggak deh? Misalnya gitu ya. Ini suhunya terlalu tinggi, alarmnya bunyi nih. Secara logika harus bisa. Harusnya begitu ya. Jadi kita tidak harus mantau terus ya. Jadi begitu bunyi, oh ini apa yang harus kondisi problem itu bisa dipantau. Tapi belum ya Pak ya? Harus ada sensor yang terkait dengan batas minimal di situ. Sehingga kalau sensor ini batas minimal kena, maka otomatis misalnya dia bunyi di HP. Itu melihat dan mengikuti perkembangan. Iya. Tapi nanti pasti dari Agus dan tim bisa ini buat itu ya Pak Agus ya. Ini apa yang disampaikan Jeng Yuni ini merupakan suatu peluang bagi saya bersama tim. Bikin sensornya ya? Ya, penelitian untuk itu. Ya,
Nah. Ya, artinya apa? Dalam keadaan emergency, ya, kita sehingga tahu kondisinya, gitu loh. Yeah. Sehingga kita mudah untuk kontrolnya. Yeah. Kalau tadi kan monitor di situ. Yeah. Contoh, kalau misalnya ini kelembapannya, ya, terlalu kering, ya, langsung kan itu bisa otomatis, gak usah apa-apa memberitahu kepada pemilik HP, itu bisa otomatis kelembapannya bisa berubah dengan mengonkan ini apa semprotan air ya kelembapan ya nah, pada saat apa kelembapannya sudah normal dia otomatis berhenti sendiri bisa sangat bisa gitu. Berarti nanti fungsinya tidak hanya kontrol ya Pak Agus tapi juga mengendalikan dari HP bisa ya. Iya, jadi sebagai pengendali juga di situ ya. Ya. Kemarin itu kan kita hanya tahap awal ya karena introduction lah istilahnya mengenalkan pada masyarakat sehingga kita tidak terlalu lengkap semuanya. Iya, belum ya, belum. Justru disinilah tantangan kita ya dengan adanya masalah-masalah yang disampaikan Jeng Juni tadi di suatu peluang. Bagi perguruan tinggi, baik itu mahasiswa maupun dosen, bagaimana ini bisa dijadikan tugas akhir, ini bisa dijadikan penelitian. Gitu. Iya, mungkin nanti dijadikan penelitian bagaimana ini cara hanya selain untuk membuat sensornya, kemudian juga mengendalikan dia dari HP. Ya. Iya, jadi kalau misalnya ya. CSR dari RRI, wah bersama dengan teknik, senang sekali. Iya itu tantangan ya buat Pak Agus dan tim ya untuk membuat itu. Sekarang untuk tadi Pak Agus mengatakan marketingnya. Ya. Ini juga melalui HP ya Pak Agus. Jadi gini, marketing ini kan sekarang lagi tren ya, di Shopee maupun yang lainnya ya, sejenis itu ya. Nah, anak muda sekarang harus ya mengikuti perkembangan itu. Ya. Jadi marketing online-nya kayak apa di situ? Walaupun kalau misalnya di Instagram, Facebook maupun yang lain ya, itu bisa, tetapi ada media yang kelihatannya kalau dimasukkan di situ berapa ribu orang lihat. Gitu. Nah, berbeda kalau dengan marketing yang tidak online, itu kan tergantung kita. Nyebarkan flyer, ya. Kita mutu-mut, kita informasikan pada orang satu persatu. Tapi kalau menggunakan yang online itu cepat sekali. Ya. Karena ada ya mohon maaf yang yang memproduksi satu kerajinan ya ini yang lansia ya kan lansia betul lah umur 50-an tapi teknologi nggak nyampe deh. Iya. Nah berbeda dengan yang ini pengrajin yang anak muda dan dia mengikuti. Sehingga dia bisa mengikuti di marketing online. Jualannya produknya sama. Tetapi hasil penjualannya berbeda. Lebih cepat yang online ya. Betul. Nah, anak muda ini seneng kalau cepat-cepat itu. Cepat laku, cepat dapat duit. Iya. Apalagi kalau suruh pegang HP paling seneng ya. Tapi kan kalau yang namanya pemasaran itu kan tidak hanya menawarkan begitu saja nih Pak Agus. Gambar ini menentukan juga ya. Nah, berarti di situ ada teknik-tekniknya untuk membuat gambar. Ya anak-anak sekarang kita percayalah ya, pasti pinter gitu. Tidak hanya fotonya tapi videonya juga bagaimana bisa jadi bagus. Desain kemasan itu penting. Ya bagaimana ya antara ya segmen yang kita bidik misalnya orang yang sudah ya 50 ke atas dengan anak muda ya
berbeda seleranya. Lihat gambar itu udah beda. Iya. Sehingga kita harus tahu produk ini kita bidik kepada siapa segmen pasarnya, ya. Kita harus tahu. Nah, kemasan juga penting di situ. Bagaimana membuat satu kemasan yang kira-kira itu bisa cepat terbenam di otak kita dan tidak lupa. Di situ. Mohon maaf kalau boleh tanya, Ibu Jengse, sorry. Nggak apa-apa, bebas Pak. Kan tahu ya Indomaret, Alfamart. Kira-kira 2 kilo itu kelihatan nggak Indomaret sama Alfamart? Kelihatan kayaknya ya. Kelihatan. Iya. Ya sudah nampak di situ. Iya. Dari warnanya saja, bukan tulisannya Pak ya. Warnanya aja udah kelihatan itu. Itu baru warnanya. Bukan tulisannya kecil. Iya. Karena mereka menghindari pajak, jadi kecil. Nah, tapi warnanya itu yang mempengaruhi mereka yang melihat. Iya. Nah, itu salah satu strateginya bagaimana kita membuat satu brand ya supaya diingat oleh calon customer kita. Nah, itu harus dikenalkan pada anak-anak muda, dan anak muda insya Allah kalau begitu langsung merespon. Paling seneng itu kreatif mereka ya mungkin. Ya. Tapi kalau untuk pemasaran yang ini nih Pak, tanaman sayuran tadi, sayurannya apa? Oh, padi ya, padi. Ya. Apa bisa dipasarkan? Macam-macam, ada padi, ada bayam, macam-macam. Tapi yang kami lakukan kemarin padi, kami pelatihan. Jadi macam-macam di situ. Iya. Nah, untuk pemasaran secara online-nya berarti kan si konsumennya juga jarak jauh ini, Pak. Betul. Ya. Malah yang kemarin pada saat pandemi itu ya yang membantu pemasaran ini mahasiswa ITS ya, dan tinggalnya di Surabaya. Ya. Yeah. Dan itu permintaannya luar biasa, sangat besar karena dia melayani semuanya. Jadi kapasitas produksinya sampai kewalahan waktu itu yang di mitra ini. Karena permintaannya besar di situ. Dan itu, kalau online banyak yang minta. Iya. Nah, tentunya semua ya terkait dengan pengiriman itu juga harus dipertimbangkan karena sayur itu kan bagaimana supaya seger. Iya. Nah, harus dipertimbangkan kemasannya kayak apa. Yang jelas tanpa pengawet ya. Oh iya. Hati itu. Iya. Soalnya kan ini apa ya? Tanaman organik ya. Iya. Iya, hidroganik itu ya tanpa zat kimia ya Pak ya. Iya. Sehat. Oh, berarti yang dari mahasiswa ITS itu dia tidak usah susah-susah datang ke sini ya. Hanya cukup melalui HP tadi. Langsung dikirim, dia langsung distribusikan. Iya. Nah, itu hebatnya anak muda yang tahu celah atau peluang. Ya. Iya. Dia tidak harus produksi sendiri. Iya. Ya. Modal HP ya. Modal HP. Modal HP sama di Shopee. Di online kan. Di iklan di Shopee, dari situ dia banyak order. Iya. Itu produksi kalau hidroganik itu bisa menghasilkan berapa Pak? Satu unit itu yang ukuran 2 meter kali 12 ya, itu kurang lebih 30 kilo. 30 kilo padi dengan jarak panen. Satu instalasi lah. Yeah. Nah, terus ikannya kurang lebih 180 kilo lele. 180 kilo. Padahal lele. Mungkin ketika penyebaran bibitnya bisa cuman sekilo apa 2 kilo mungkin ya? Nah, saya lupa yang itu, bibitnya. Nah, itu umurnya kurang lebih 3-4 bulan. 4 bulan bisa dipanen ya? Yang padinya? Biasa padi sama lelenya bersama. Oh,
bersama. Iya, jadi kalau yang konvensional mungkin ada yang 3 bulan, 6 bulan sekali panennya ya. Ya, betul. Mhm. Dan kalau konvensional nanti hujan bingung. Ya, angin. Angin, iya. Waktunya panen apa itu ya? Jadi Hilang dah. Iya. Ini enggak ya Pak ya. Kemudian Insyaallah. tumbuhnya sendiri karena ada aliran airnya juga mungkin Terus terlindungi kalau misalnya itu di dalam greenhouse. Oh iya, iya. Nah, dengan menggunakan aliran air tadi dengan suhu yang terukur ya Pak ya. Kemudian airnya juga tidak kebanyakan, bisa diatur gitu ya. Betul. Nah, ya itu tadi Pak, berarti kita juga butuh pengendali jarak jauh ya Pak. Betul, betul. Jadi kalau keadaan darurat bagaimana? Ya. Bisa nggak dikontrol lewat HP? Ya, nah apalagi untuk kita misalkan di rumah gitu ya, bercocok tanam di rumah dengan menggunakan sistem hidroganik ini, kitanya sedang di mana bisa dilihat juga. Tanpa jarak ya Pak ya itu ya? Kalau ya, tentunya jarak ini juga mempengaruhi terkait dengan kualitas dari komponen ya. Kalau kualitas komponennya baik ya jaraknya lebih jauh ya. Kadang-kadang kita bisa buka tutup pintu ya dari mobil aja nggak perlu turun kan? Iya. Nah, jarak misalnya masih 500 meter kita sudah buka. Sampai orang kaget lihat loh kok buka sendiri. Iya. Padahal ada yang mengendalikan. Kalau zaman dulu, wah ditakuti. Kalau ada gitu, wah itu ada setannya itu. Nah ya itu makanya kalau zaman sudah canggih seperti ini ya Pak ya, kenapa tidak dimanfaatkan begitu ya? Iya, barangkali apalagi nih Pak yang perlu disampaikan ini kepada. Ya, kalau saya pribadi, kalau saya kan wis lansia ya, wis kakek. Sama. Ya. Sama. Jadi bagi anak muda ini ya mentalnya yang harus kita siapkan. Kalau menurut saya, ya, mentalnya, daya juangnya itu yang harus kita siapkan. Artinya apa? Namanya wirausaha itu pasti ada pasang surutnya, pasti ada risikonya, ya. Tidak mungkin untung terus, ya. Dengan adanya analisis yang prediksinya kurang tepat, bisa jadi rugi di situ, ya. Nah, ini yang harus siap anak muda ini, ya. Nanti ada taman gitu, udah ngelokro, nggak jadi wis. Itu yang perlu kita tingkatkan, ya. Istilahnya mental harus kita siapkan. Makanya di sini di Fakultas Teknik, ya. Ini adik-adik mahasiswa, kita latih mentalnya. Minimal dia harus jualan, biar bisa menghadapi customer. Bagaimana melayaninya, bagaimana kalau dimarahi customer. Nah, mentalnya harus siapkan. Dan tidak boleh malu. Meskipun teknik ya Pak ya, seharusnya teknisi ya, tapi itu tetap awal. Iya. Tetap. Betul, jadi kami memang sengaja kita memberikan terkait dengan jiwa-jiwa entrepreneur. Entrepreneur ini mentalnya, ya, daya juangnya, ya, berani menghadapi risiko. Nah, itu yang kita tumbuhkan, kejujurannya, tanggung jawabnya itu kita tumbuhkan. Terus tidak malu. Nah, ini terus terang, walaupun ini teknik, itu kita tanamkan itu dulu karena ini awal. Nah, nanti kalau dia sudah biasa, ini insya Allah hari Sabtu ini kan ada wisuda di Umar. Nah, adik-adik mahasiswa terutama di unit kewirausahaan di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ada unit kewirausahaannya, itu kita suruh turun lapangan, jemput bola. Artinya apa? Mereka harus jualan. Tujuannya yaitu tadi, bagaimana meyakinkan, bagaimana ya supaya calon customer bisa beli. Gitu. Nah, itu dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah, baru ke teknologinya. Teknologi apa yang bisa kita jual? Nah, ini terkait dengan teknopreneur.
Jadi Teknopreneur. ini tadi peralatan tadi, ya, Ya. ini teknologinya. Nah, ini yang kita jual nanti, bukan Mhm. produknya yang tadi padinya, Iya. tapi peralatannya yang kita jual. Iya. Ya. Jadi untuk Jadi, awal melatih mentalnya ah, dulu ya. Em, ya, harus siap. tahapannya semacam itu kami. Iya. Sampai sempat ini kita datangkan komunitas kopi, ya. Tujuannya apa? Kopi ini kan anak muda kan senang. Iya. Nah, itu sebagai media. Ya, walaupun ini teknik kita ngundang ngopi. Ini hanya media bagaimana supaya mereka diskusi di situ. Iya. Ya, sehingga pemikiran-pemikiran yang Jeng Yuni tadi sampaikan kelihatan masalah ini masalah itu bisa kita diskusikan, kita carikan solusi. Iya. Ya. Istilahnya kalau bahasa kerennya itu co-working space. Iya. Dan pasti biasanya kalau sudah diskusi seperti itu, apalagi ada kopi, kemudian ada internetnya lancar, wah lupa ini waktunya, tahu-tahu sudah azan subuh ya. Betul, itu aksesnya internet kita coba ini kita beri yang akses yang sangat cepat di sini, kita khususkan untuk di sini. Iya. Jadi sampai ke sana kita nyiapkannya. Iya. Jadi awalnya bukan disuruh jualan ya Pak ya, tapi untuk melatih mental tadi supaya tahan banting ya. Tadi yang seperti Pak Agus katakan, nanti kalau dikomplain sama konsumen gitu ya, tiba-tiba nggak mau jualan lagi, terus menumbuhkan percaya dirinya juga gitu ya, tidak boleh malu gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Iya, dulu saya punya anak dua, yang satu perempuan, yang kedua laki. Kalau di Jalan Soekarno-Hatta, itu kalau pas puasa kan rame, dulu itu ya, pandemi maupun setelah ini kan rame lagi, ya. Orang jualan apa saja kan ada di situ. Iya betul. Nah, saya kebetulan waktu itu sebagai pembina usaha tempe di Sanan, ya. Saya ngambil tempe di Sanan, saya beli. Ya. Kemudian saya berikan pada anak saya dua-duanya, saya berikan tempe. Kemudian saya lepas di Soekarno-Hatta, tak suruh jualan. Saya tidak mengharapkan dia laku, tidak. Untung pun nomor 2 ya. Iya. Itu karena saya hanya dia mau jualan itu sudah bagus. Dia mau menawarkan itu udah bagus. Apalagi dia belajar komunikasi, belajar meyakinkan, itu udah bagus. Iya. Dan akhirnya dua-duanya sekarang ini jadi pengusaha semua. Jadi senang ya. Jadi dosen nggak mau. Iya. Yang satu, yang perempuan rental sepeda motor, ya. Yang satu membuat game, ya, tapi dijual ke luar negeri, ke Amerika. Iya. Jadi sudah ini ya, sudah bagus percaya dirinya. Jadi kalau misalkan berpikir ditolak ataupun rugi, sudah tidak ini lagi ya, sudah biasa, sudah anggap itu masalah biasa begitu. Tapi lama. Kenapa ini tidak ada penghasilan sama sekali? Dan namanya rental banyak yang tutup, gulung tikar. Tapi tetap semangat. Jadi ya harus ada alternatif di situ. Artinya apa? Dia harus biasa melihat peluang. Kalau ini tertutup, peluang apa yang ada? Iya. Jadi harus dibiasakan melihat peluang dan alternatifnya. Ya. Alhamdulillah bisa survive. Iya. Dan sekarang tinggal menikmati ya Pak Agus ya. Atas dorongan semangat dari Pak Agus. Pak Agus bisa menikmati hasilnya.
Senang sekali nih ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Agus. Saya juga jadi termotivasi nih ya. Dan penasaran Ya, juga ini nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Pak Agus ya. Karena sekarang ini insya kita juga Allah dengan senang. dibatasi oleh waktu. Kita harus sudahi dulu sampai di sini obrolan kita. Padahal senang ini mendengarkannya ya. Tapi ya Ya, kita harus pamit. Terakhir barangkali ada pesan yang ingin disampaikan. ya. Pertama kami mengucapkan terima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan untuk share ya. Artinya share di sini bukan hanya peralatan tetapi terkait dengan entrepreneur ya. Ya. Kenapa kok kami tertarik dengan entrepreneur? Kalau bangsa kita ini entrepreneurnya sekitar 5%, bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju. Ya. Ya. Kuat ekonominya ya. Sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tutur kata yang kurang berkenan. Sama-sama, terima kasih juga atas ilmunya. Semoga ini menjadi inspirasi buat saya dan juga buat pendengar Pak Agus ya. Dan pastinya obrolan yang sangat bermanfaat sekali di Kiprah Indonesia. Kita akhiri obrolan kita Pak Agus. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik. Pendengar, itu tadi obrolan saya dengan Profesor Insinyur Agus Suprapto, MSc, PhD tentang pendampingan petani hidroponik dalam greenhouse di era milenia menggunakan sistem monitoring dan kontrol otomatis melalui HP yang sudah diterapkan di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Semoga bermanfaat obrolan kami dan saya akhiri kebersamaan kita di Kiprah Indonesia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.